balik lagi di channelnya Matrix Beauty Salon dengan rambut baru nih. Kali ini aku mau tanya-tanya sama pegawaiku. Dia kan bener-bener dari nol nih, nggak ada background yang namanya tata rambut ataupun kecantikan sama sekali, dan baru terjun kerja di dunia salon. Gimana sih rasanya kerja di salon itu, suka dukanya kayak apa? Jadi ini buat gambaran buat kalian-kalian yang pengen punya usaha salon, supaya kalian tuh mengerti kalau kerja di dunia salon tuh seperti ini loh. Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, kali ini aku mau tanya-tanya sama timku yang baru ya. Gimana sih rasanya kerja di salon? Aku mulai dari hal-hal yang nggak enaknya sama sekali. Nah, sebentar aku kenal dulu. Di sampingku sebelah kanan ini ada Nanda, sebelah kiri ada Dinda. Say hi dulu dong. Di subscribe ya. Nah, sekarang aku mau tanya sama si Nanda dulu nih. Menurut kamu, hal apa yang paling susah ketika kamu awal-awal terjun di dunia salon? Smoothing, Kenapa kamu bisa bilang smoothing itu susah? nyatoknya Memangnya natai kenapa? kan pertama kan nggak tahu mateng nggak matengnya itu nyetrum nggak nyetrumnya kan nggak tahu gitu kan. Nyetrum apanya itu? Rambut kan harus sampai nyetrum. Maksudnya itu gini loh guys. Kalau rambut, kalau bahasa salon di tempat aku ya, rambut dikatakan lurus banget itu kalau sudah posisi kayak kesetrum. Kayak kesetrum tuh kayak berdiri-berdiri kayak gitu loh. Itu maksudnya, mungkin yang dimaksud itu kayak gitu. Terus habis itu, Rimbat, kenapa bisa bilang kerimbat itu susah? ngapalin gerakannya, pijatan dari kepala sini belakang gitu. Itu karena mungkin nggak terbiasa. Tapi kalau sekarang gimana? Alhamdulillah bisa. Terus menurut kamu, selama kamu smoothing rambut orang di tempatku ini, pernah nggak ngalami kegagalan atau gimana? Pernah. Nih, jawabannya adalah pernah. Berarti segala sesuatu, misalkan kalian belajar salon, itu nggak melulu kalian itu harus selalu lempeng-lempeng dulu, maksudnya langsung bisa, langsung profesional, itu nggak mungkin kayak begitu. Semuanya itu berawal dari kalian ada salah dulu. Ketika kalian ada salah, kalian pasti next kemudian harinya pasti akan bisa, dan ini apa namanya, pasti akan jauh lebih baik lagi. Oh, yang disulam alis itu ya mbak ya? Apa? Yang disulam ya? Hilang. Beda. Lin, gambaran Lin. Nggak sakit. Nggak sakit. Nah, sorry sekalian, soalnya ini tadi lagi ngajarin murid untuk sulam alis juga. Pensil alis mana? Ambil dulu Nanda. Jadi aku ngobrol ini apa adanya, situasi yang ada di salon ini sekarang tuh kayak apa ya? Sekarang ya kayak begini nih. Dan aku sekarang mau tanya sama Dinda. Gimana sih, apa susahnya kamu, maksudnya awal-awal tuh kesusahan kamu apa selama kamu masuk di salon ini? Ya belajar smoothing warna sama Mbak itu tadi udah dikasih gel Mbak. Belum ada. Kenapa kamu bisa bilang smoothing itu susah? Agak bajuan buat jam. Nah, itu barusan yang lewat adalah mbak-mbak model yang kita pakai untuk gerakan sulam alis. Kenapa kamu bisa bilang smoothing itu susah? karena rambut setiap orang kan beda-beda. Terus? Ada yang kayak rusak, ada yang warna, gitu kan beda Cara pengerjaannya. Menurutmu rambut mana yang paling enak dikerjain? Rambut yang masih perawan atau yang sudah pernah smoothing atau yang selesai diwarna? yang masih apa? Masih perawan. Masih perawan itu yang nggak pernah diapa-apain guys. Di foto dulu ya Lin. Sorry sambil ngacas. Terus kalau warna apa yang kamu susah maksudnya di materi warna itu susahnya di mana? campurin oksigen sama warnanya, terus sama pengoles
kira-kira kita beda ya dengan kayak aku sudah jam terbang sudah tinggi. Otomatis kalau aku nyampur warna itu aku males banget yang namanya harus ditimbang-timbang atau diukur 1:1. Terus maksudnya kalau pastanya 100 mili, oksidannya pun harus 100 mili kayak gitu tuh aku tuh males naker-naker. Jadi aku lebih ke kira-kira. Tapi kalau posisi masih baru di dunia salon kan masih agak bingung-bingung kayak gitu loh. Dan itu kita ke tahap yang maksudnya mengerti sampai seperti aku kayak langsung aku kira-kira seperti itu tuh nggak instan. Itu perlu waktu, perlu jam terbang tinggi. Tapi di sini tuh rata-rata yang kesusahan itu misalkan orang kan lebih ke smoothing kayak gitu-gitu. Sebenarnya smoothing itu nggak susah, cuman keadaan rambut setiap customer itu yang bikin kita susah. Susahnya apa? Susah untuk menerka-nerka ini jadi apa enggak, karena keadaan rambut normal atau rambut yang masih perawan dengan rambut yang sudah pernah diapa-apain itu benar-benar nggak bisa ketebak ketika kita sudah kerja. Makanya dikatakan agak sedikit susah. Terus pertanyaan yang kedua nih, enak nggak terjun di dunia salon? Ada enaknya ada enggaknya. Enaknya apa? Enaknya tuh kalau nggak ada orang santai. Yo, Jalan. iso turu-turu Iya. itu enaknya. Terus suka nggak enak itu kalau pas dapat smoothie nggak jadi gitu, customer-nya rewel. Ya memang salahku juga, tapi ya customer-nya kayak gitu terima. Nah, ini contoh ya. Contohnya maksudnya kalau dapat customer yang maksudnya rambutnya nggak jadi, otomatis dia bertanggung jawab untuk ngerevisi. Kita sebagai ibarat katanya orang datang ke tempat kita dengan segala permasalahan rambut, mau itu rusak mau nggak rusak, ketika kita sudah pegang itu rambut dan terjadi kesalahan, misalkan nih, kita ambil contoh smoothingnya kurang lurus, dan itu kita harus revisi kita tanpa dibayar sepeser pun, karena apa? Itu bentuk tanggung jawab dari kita gitu. Pernah nggak dimarah-marahin sama customer? Pernah. Nah, Si kayak customer nyato Kalau nggak ditarik sendiri kan nggak bakal lurus. Nah. Itu kan otomatis kan sakit di kepala toh. Itu kan customer ada yang minta nggak sakit gitu. Kalau dapat customer sing minta catoke enak, dia diam. Kalau dia nggak enak, tahu. Nah, kayak gini nih. Oh iya Mbak. Jadi gini nih. Terkadang ini ya, kadang customer juga harus mengerti gitu loh. Kalau posisi rambut kita nyatoknya kurang matang, kalian pasti komplain. Tapi kalau namanya kita posisi harus matang sekali, otomatis rambut itu harus sedikit ditarik begini. Karena apa? Kadang itu yang sebelah sini kritik, itu kita harus ekstra kerja keras banget. Kalau kita nyatoknya cuma lenje-lenje aja, nantinya itu jatuhnya akan gelombang. Makanya kalau nyatok di tempatku misalkan pegawaiku itu agak sedikit kasar nyatoknya, sebenarnya itu bukan kasar, lebih kepada supaya hasil rambut ini benar-benar jadi gitu loh. Maksudnya itu begitu guys, nggak kasar. Kalau kamu suka dukanya gimana? Sukanya apa kalau kerja di salon? sukanya ya kayak dapat pengalaman juga. Terus Nggak sukanya ya sudah sih loh, apa? kayak dimarah-marahin. Kamu juga pernah ada? Ini kan nyato itu kan Rata-rata nyato guys, tapi di salonku ini smoothing rambut itu bener-bener kayak kita jualan kacang goreng, meskipun kita nyatoknya itu agak sedikit ekstrim. Karena apa? Kalian lihat nanti hasil akhirnya gitu, lama banget kembalinya, lama banget yang namanya kalian harus smoothing lagi, karena waktu nyatok kita itu bener-bener kita maksimalin betul-betul. Terus kalian dari background sekolah apa? Kamu dari sekolah apa? SMK Tata Boga. Nah, dia dari Tata Boga aja terjun di dunia salon. Menurut kamu enak mana salon sama dunia Tata Boga? Salon sih. Kalau Tata Boga kan nggak. Kalau mesti sepi orderan nggak bisa tidur. Kalau sini kan bisa. Kalau kamu dari background sekolah apa? SMA IPA. Dari anak IPA. Terus menurutmu enak
Maksudnya kamu kan juga pernah ada pengalaman kerja nih, kayak kerja di tempat kerjamu yang lama dengan sekarang. Menurutmu enak kerja di dunia mana? Enak di sini. Salam. Kenapa? Ya kan karena kenapa ya? Baik. Biasa di sini kan baik. Gitu. Padahal aku tuh jahat dong, jahat banget aku. Jahat. Aku paling sering marah-marahin anak berdua. Ketika pegawai masuk datang dengan posisi 0 nih, ilmunya 0 sama sekali, sama dengan kita lagi ngelesin murid. Otomatis bedanya kalau murid kita harus sedikit ngerem kalau untuk marahin. Tapi kalau pegawai itu los marahnya. Tapi dengan dimarahin yang los ini tadi, dia akan meminimalisir yang namanya kesalahan. Karena dia akan mikirnya tuh kayak gini. Dia nggak akan mau dimarahin lagi dengan saya, nggak mau tak marahin lagi. Otomatis kerjanya ini bener-bener dimaksimalin. Kalau kalian punya pegawai, maksudnya yang bebel-bebel gitu, marahin aja. Itu membentuk dia supaya hasil kerjanya itu lebih bagus. Kamu kerja di sini berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Mereka berdua ini masuknya itu sama-sama di hari yang sama, di bulan yang sama. Selama 4 bulan ini aku lihat kerjanya bagus semua, nurut-nurut semua. Berapa lama kamu bisa menguasai smoothing rambut? 1 bulan. Nah, 1 bulan dia sudah menguasai yang namanya smoothing rambut. Memang awal-awalnya itu ada yang gagalnya itu karena mungkin nyatoknya kurang. Itu aku suruh ngulang. Next dia megang customer lagi, sama sekali tidak ada cacat sama sekali. Karena berkat dimarah-marahin kita. Karena dimarah-marahin itu bukan karena kita itu tidak suka sama pegawai kita, bukan. Itu untuk membentuk karakter dia supaya dia ini kerja itu benar-benar. Karena apa? Kita nggak pernah tahu loh nasibnya orang. Siapa tahu kalian dinikah sama orang kaya, dibukain usaha, bisa jadi pengalaman kalian sudah punya semuanya, jam terbang kalian sudah punya gitu. Dan kalau kalian pinter, yang ngerasain itu kalian sendiri. Dan satu lagi, besar kecil gaji karyawan salon itu tergantung dari skillnya. Semakin kamu pintar menguasai semua yang saya kerjakan di salon, otomatis gaji itu lebih tinggi. Dan contoh lagi, pertama kali kamu megang potong rambut, apa yang mau rasain? Dredeg. Kan Gemeter. komputer. Takut salah motong. Takut Ya enggak. kependekan. Takut enggak dikarepno sama Heeh. customer-e. Gak sesuai keinginan. Dan akhirnya bisa. Karena kebiasaan kan. Awalnya itu mereka tuh nggak bisa potong. Terus aku selalu bilang sama kakakku, kalau kerja kalian bagus, kalau kalian bisa motong rambut dan menguasai semua yang aku kerjakan, gaji kalian naik. Aku selalu bilang begitu. Dan dia masih kalau potong untuk menguasai beberapa model, iya. Tapi ada satu model, 2 model yang mereka kurang. Satu layer segi layer itu belum bagus. Kalau segi biasa masih oke lah. Kalau bob layer juga belum bagus. Kalau kayak gitu-gitu tuh biasanya aku sendiri yang kerjain. Kalau di luar itu semua mereka bagus. Dan enaknya juga kalau di salon itu kalian juga jadi lebih cantik, lebih terawat, dan kita kan jarang kena sinar matahari. Soalnya kan kita selalu ada di dalam terus dan selalu update. Nanti aku akan cari-cari album-album mereka berdua pertama kali datang ke sini. Beda banget sama yang sekarang. Pertama kali datang ke sini tuh culun-culun ya, cupu polos banget, Rambut gitu. gak karu-karuan. kunci harmonika rukoku itu ketinggalan di dalam, ya kan, harus manggil tukang kunci. Mau marah itu anak masih baru kencur, dimarahin itu udah kejadian. Akhirnya dari situ tuh aku selipin yang namanya karakter aku itu kayak gimana. Aku orangnya seperti ini, kamu pelajarin sendiri, saya sukanya apa, saya nggak sukanya seperti apa. Lama-lama dia sudah terbiasa dan kebal dengan mulut aku. Itu membentuk karakter orang. Yang penting di dunia salon itu jangan pernah tersinggung. Karena apa? Kalau kalian cepat tersinggung, kalian nggak akan dapat apa-apa. Hanya sekedar dapat numpang lewat doang.
hanya sekedar dapat salary doang, tapi kalau ilmu itu nggak akan dapat. Soalnya apa, dimanapun kalian kerja, dimanapun kalian ketemu orang, namanya orang tuh karakternya beda-beda, ciri-cirinya pun beda-beda. Tapi ketika kalian kerja di salon dengan bos yang beraneka ragam modelnya, dan kalian akan melihat customer yang aneh-aneh, kalian pasti akan bisa mikir gitu loh, dan akan bisa membaca, oh orang ini seperti apa, orang ini seperti apa, cara menghandle customer seperti apa. Sekarang aku tanya sama kalian, kalau kalian ngadepin customer yang banyak duit kayak mana? Halusin, Ya, dirayu-rayu. dengan baik gitu. Ya itu salah satunya supaya dapetin. Tapi aku nggak menyarankan seperti itu. Biasanya rata-rata sih ya, kalau orang-orang yang duitnya lebih-lebih itu pasti dia ngasih sendiri. Tapi ada juga kalau kalian ngadepin customer yang cerewet banget kayak mana? Iya. Ya itu betul. Karena apa? Kita nggak bisa yang namanya orang cerewet datang ke salon kita harus malah ngumpulin dia, tuh nggak bisa. Kita harus menerima, oh ya, iya maaf, harus seperti itu. Karena apa? Mau nggak mau ya kita harus ngalah. Kalau ngadepin orang yang kaya tuh lebih kita sanjung-sanjung kayak gitu kan, mereka lebih happy. Terus kalau ngadepin orang yang teliti gimana? Kita harus lebih teliti lagi. Itu bener. Kadang itu orang gini loh, udah dicatokin nih ya, udah bener nih, kok kurang ya ini ya mbak kurang ini, seolah-olah itu catokan itu pengen dia pegang sendiri. Ada model-model customer kayak gitu. Nah kayak gitu kita harus lebih teliti dulunya, karena orang datang ke tempat kita itu ya macam-macam, namanya juga salon. Ya gitulah deh, kerja suka dukanya kerja di salon, enaknya apa, nggak enaknya apa. Terkadang itu kita perlu yang namanya dimarahin, perlu yang namanya dialusin, perlu yang namanya disanjung, perlu juga yang namanya di dropin, supaya apa, bisa tahu gitu loh nano-nanonya dunia kerja itu seperti apa, bukan hanya enak-enaknya aja gitu loh. Itu aja sih yang mau aku bagi buat kalian yang baru-baru terjun di dunia salon. Jangan pernah patah semangat. Orang mau jadi profesional itu nggak instan. Mau kamu belajar dimanapun, kamu nggak mungkin langsung dapat ngecap sudah profesional. Karena apa? Nah, kalian baru buka, ibarat kata baru babat alas, mana bisa dikatakan profesional gitu. Mau belajar dimanapun, profesional itu ketika kalian jam terbangnya sudah tinggi, sudah tahu karakter setiap orang itu seperti apa, customer seperti ini, sudah ngelewatin customer seperti itu, sudah ngelewatin. Terus hasil kerja juga seperti itu. Namanya kalian baru-baru buka usaha itu nggak mungkin langsung jadi pinter. Pinternya kalian itu karena setiap hari kalian buka salon ya. Itu aja sih. Buat kalian semuanya terima kasih yang sudah subscribe channel aku, dan terima kasih juga yang udah komen-komen. Aku ada janji mau bikin tutorial untuk facial. Kalau kerimbat aku sudah bikin tutorial kerimbatnya pakai patung, tinggal aku janji bikin tutorial untuk facial sama kenapa aku bisa terjun di dunia salon. Nanti aku bakal bikin video setelah ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa di subscribe.